Selamat pagi, Miss Aime. Selamat pagi, Bu Eti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan, Bu Eti. Oke, baik ya, Miss ya. Baik, Miss. Untuk pra-observasi nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Nah, yang pertama terkait tujuan pembelajarannya. Nanti Miss Aime mau membawakan materi apa dan tujuan pembelajarannya apa? Oke, tujuan pembelajarannya sih untuk anak-anak bisa mengenal nilai-nilai Pancasila, terutama dari sila kedua. Karena yang sila pertama itu sebelumnya sudah saya ajarkan di minggu kemarin. Terus bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya, bisa mempraktekkan juga di kehidupan asli anak-anaknya gitu. Oh, baik, jadi materi yang akan disampaikan terkait materi Pancasila ya, Miss Iya, ya. betul. Dengan tujuan pembelajarannya mengenal sila Pancasila, khususnya sila kedua ya, Iya, Miss. sila kedua. Ini untuk dibawakan di kelas berapa ya, Miss? Di kelas 2, 2A. Di kelas 2A, baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran tersebut, pertanyaan selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Miss Aime capai pada pembelajaran ini? Oke, yang pengen dicapai sih interaktif dan kreatifnya anak-anak ya. Kan sila kedua banyak nih, anak-anak bisa saling menolong, bisa bekerja sama gitu. Jadi pengen ide-idenya mereka tuh disalurkan. Nah, disalurkannya saya mau interaktifnya tuh mengikuti mereka seperti role play, ya bermain peran gitu, buat drama gitu. Mereka menceritakan kejadian sebelumnya sampai dia bisa membantu temennya gitu. Itu sih, Bu. Wah, menarik sekali ya, Miss ya, untuk area pengembangan dan juga strategi yang sudah bisa disampaikan. Ada bermain peran, ada kolaborasi seperti itu. Nah, untuk media pembelajaran yang akan digunakan kira-kira apa ya, Miss? Saya pakai PPT, pakai YouTube juga. Berarti sudah menggunakan media pembelajaran ya, Miss ya. Iya, betul. Nah, untuk waktu pelaksanaannya Miss Aime kira-kira kapan? Waktu pelaksanaannya sih hari ini. Hari Di ini. siang jam 11.40 sampai 12.15. Baik, jam 11.40 ya, Miss ya. Untuk rubrik penilaiannya, asesmennya apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu, sudah disiapkan. Apakah semua tujuan pembelajaran tersebut, strategi Miss Aime yang tadi Miss Aime sampaikan, ya, penggunaan media dan penilaiannya juga sudah tertulis di dalam modul ajarnya, Miss? Sudah tertulis. Sudah tertulis ya, Miss ya. Baik, Miss Aime, mungkin saya rasa cukup sekian untuk pra-observasinya. Nanti saya izin untuk melakukan observasi di kelas Miss Aime terkait materi Pancasila tersebut. Observasi ini bertujuan tidak untuk mencari benar salahnya ya, Miss ya, tapi kita untuk sama-sama melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Miss Aime. Supaya apa? Nanti sama-sama kita diskusikan jika memang ada yang perlu ditingkatkan, bisa kita diskusikan bersama untuk kemajuan yang lebih baik. Dan yang sudah baik bisa kita perkuat kembali. Demikian ya, Miss ya. Iya, Miss. Baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti siang. Baik, terima kasih, Bu Seti. Iya. Atau PPKN, kalau dulu namanya PPKN, sekarang sudah diganti menjadi Pendidikan Pancasila. Oke, hari ini kita masih belajar Pancasila pertama sampai yang ke 5. Oke. Miss, aku dengar dalam satu hari Miss bilang
kemajuan peradaban. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana lingkungan manusia dalam budaya Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan Oke, coba 1, sila. 2, 3, 4. Oke. Lambang sila pertama apa? Bintang. Sila kedua? Oke. Sila ketiga? Pohon beringin. Keempat? Banteng yang kelima? Dan kapas. Oke, berarti sudah tahu semua? Sudah 1 sampai 5? Sudah? Oke. Semuanya sekarang berdiri ke bawah. Itu kan bawah. Oke. Kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila semuanya. Belum pada nyanyi. Semuanya berdiri. Berdirinya yang kuat. Semua hadapnya ke depan, tidak hadap ke kiri ke kanan Riota. Sudah selesai jogetnya? Sudah semuanya? Berdirinya yang tegak. Bukan goyang ke kiri, goyang kanan. Tegak, disuruh tegak. Ya, goyang. Kita punya Garuda Pancasila, nggak boleh main-main. Sama seperti nyanyi Indonesia. Beda loh tisunya. Untuk tangan dan mulut bayi, pakainya wajib diberi Health Minimize dengan food grade formula tersertifikasi, teruji klinis, tanpa parfum dan lebih tebal. Pure Baby.
Share. Kita lanjut ke Pancasila kedua. Apa isi dari Pancasila kedua? Pancasila kedua. Ulang, Miss, kamu teriak-teriak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus bagaimana biar kita adil dan beradab? Kita harus saling tolong. Membantu teman kita yang sedang sakit. Boleh nggak kita nolongin teman kita buat kasih contekan? Tidak. Bolehnya mengajarinya, menjelaskan ulang ke temannya. Kalau temannya nggak ngerti, bukan dikasih contekan, tapi boleh bertanya sama temannya, gimana caranya Adriel? Habis itu ada lagi yang tahu apa? Lagi sila kedua, contohnya selain nolong menolong, membantu temannya, ada lagi? Tolong menolong. Apalagi tolong menolong. Membantu orang yang kesulitan. Habis itu bekerja sama dengan temannya, boleh. Ada lagi? Membantu teman. Ada lagi? Nah, oke, kalau gitu kalian ada tugas untuk membuat drama tentang Pancasila kedua. Berkelompok sesuai tempat duduk yang sudah Miss Aime tentukan. Nah, untuk Alisa itu gabung ke kelompok Alexandra. Bawa bangkunya aja, kalau mejanya nggak usah. Bangkunya aja, mejanya sudah kalau Erik masuk ke kelompok ini, masuk ke kelompok share Erik. Adriel masuk ke kelompok sharing. Bawa aja bangkunya. Kan Pancasila kedua. Masa tidak mau sama temannya? Sini aja di sini. Sekarang boleh dikerjakan. Buat drama tentang Pancasila kedua. Ya, drama. Ibu menulis drama. Ini kita beda. 12. Kalian buat drama tentang Pancasila kedua. Contohnya misalkan ya. Alis duduknya yang benar boleh. Di buku tulis. Tulisnya di buku tulis ya. Di buku coklat. Di sini. Oke, buku coklat pendidikan Pancasila.
Iya, kalau menolong boleh bekerja sama. Iya sekarang. Ada gitu sebut teksnya. Boleh. Ada kamu diskusikan sama yang lainnya. Harus sama semua ya. Nanti ditanyakan. Misalkan. Yang di belakang tidak ada suaranya lagi, temannya kelompok ini sudah selesai. Jadi mereka mau drama. Kalian judulnya apa dramanya? Ya. Membantu teman yang sedang
mencontohkan buat kalian yang ada duduk di sini. Oke, boleh dimulai. Gimana kalau dua Share, boleh share ya. ada suatu hari kita sedang bermain, lalu ada Lagi jalan karena silangnya ulang. Pada suatu hari kita sedang bermain bersama, lalu ada hutan. Jalan. Lalu kami pun membantu Ernest. Aku salah. Ernest boleh tanya saya. Sekian cerita dari kami. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, terima kasih kelompok Ernest. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu dari teman kelompok kita. Oke, coba sekarang karena kalian tadi sudah melihat teman kalian mencontohkan dramanya, sekarang kalian boleh merefleksikan apa yang sudah dilakukan sama kelompok mereka. Siapa yang mau merefleksikan? Ada yang mau merefleksikan dari kelompok Ernest tadi? Ada? Ceritanya begini. Ada yang mau merefleksikan? Tidak ada? Suatu hari Tidak ada yang cerita? Suatu hari Oke, semuanya boleh hadap ke depan dulu. kita siapa? Semuanya boleh hadap ke depan dulu. Tadi gimana dengan ceritanya? Serius tidak? Tadi ceritanya yang dibuat serius tidak? Serius? Serius apa enggak? Masih belum serius? Masih belum serius? Kompak enggak tadi? Tidak. Terus supaya kompak jadinya harus bagaimana?
Emiliana Etiafsari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDS Regina Pacis, Jakarta. Di tengah-tengah saya telah hadir pengajar praktik saya dengan Ibu Hikmah dan rekan sejawat saya dengan Miss Aime. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Hikmah dan Miss Aime? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat, baik, puji Tuhan ya Bu ya. Baik, Ibu Hikmah dan Miss Aime, pertemuan siang hari ini adalah lanjutan dari proses supervisi akademik, di mana siang hari ini kita masuk ke tahap pasca observasi. Yang waktu itu saya sudah masuk untuk observasi di kelas Miss Aime. Betul ya Miss ya, jadi tujuan pada siang hari ini kita sama-sama mengevaluasi kembali bagaimana proses observasi pembelajaran di kelas Miss Aime pada waktu itu. Begitu ya Miss ya, untuk itu saya ada beberapa pertanyaan yang nanti harus Miss Aime jawab. Betul, mohon izin ya Miss ya. Baik, untuk yang pertama pada waktu itu saat tujuan pembelajaran Miss Aime tentang pembelajaran Pancasila dan penerapannya ya Miss ya. Baik. Nah, menurut Miss Aime bagaimana perasaan Miss Aime terkait observasi yang sudah dilaksanakan waktu lalu Miss? Ya, terima kasih Bu Eti untuk pertanyaannya. Saya sih agak sedikit malu dan grogi gitu ya, karena kan saya guru baru di Regina Pacis, terus langsung pegangnya kelas 2, jadi saya masih agak grogi aja karena sebelumnya saya belum disupervisi sama kepala sekolah, jadi baru minggu kemarin lah disupervisi sama kepala sekolah, terus habis itu ikut bantuin tugasnya Ibu Eti, jadi saya ngerasa agak grogi tapi berusaha untuk lebih baik gitu melakukan supervisinya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Miss ya sudah membantu saya di tengah rasa grogi Miss Aime. Miss Aime bisa mengkontrol itu semua, mengatur perasaan Miss Aime sehingga proses pembelajarannya kemarin berjalan dengan lancar dan baik ya Miss. Baik, berikutnya boleh diceritakan kembali Miss terkait area pengembangan yang sudah dilakukan pada saat proses pembelajaran dan tahapan-tahapan yang sudah Miss Aime lakukan pada saat itu. Oke, terima kasih Bu. Saya sudah membuat NPP, ya, saya juga melakukan pengembangan di penerapan Pancasilanya, karena kebanyakan siswa hanya biasa menghafal simbol dan namanya aja gitu, tapi contoh-contohnya biasanya masih banyak yang keliru tuh, antara yang ketiga sama kelima atau 4 sama yang kelima itu masih banyak yang keliru. Jadi saya ngembangin untuk penerapannya, jadi siswa juga bisa melaksanakannya, memberikan contoh. Saya juga pengembangan dari media ajarnya, buat PPT-nya gitu. Oh, jadi di sini poinnya adalah pengembangannya fokus pada materi pembelajaran ya Miss ya. Tadi yang Miss sudah sampaikan melalui pemberian contoh, lalu tadi juga sudah disampaikan tahapan-tahapannya dengan persiapan pembuatan modul abjad atau RPP. Baik Miss. Sejauh mana area pengembangan tersebut berjalan dengan baik menurut Miss Aime? Sebenarnya cukup baik gitu ya, tapi karena kelas 2 kan masih ada fase pengen main-main bercanda, apalagi saya kemarin tuh metodenya berkelompok, jadi siswa bermain peran dengan kelompoknya sendiri untuk penerapan Pancasila gitu. Walaupun ada yang masih kurang fokus atau diskusi, kebanyakan ngobrol dengan temannya, itu saya langsung panggil anaknya supaya bisa beraktivitas kembali untuk berkelompok, supaya semua yang ada di kelompok itu melaksanakan kegiatan perannya masing-masing. Berarti sudah cukup baik ya Miss ya, walaupun memang ada beberapa anak yang masih kurang fokus. Apakah itu menjadi kendala Miss Aime? Ketidakfokusan anak, masih ada anak-anak yang masih bermain sendiri, atau mungkin yang masih kurang memperhatikan Miss Aime. Apakah itu menjadi kendala untuk Miss Aime pada saat itu? Kendala sih pasti kendala ya, karena kan kalau anak kelas 2 tuh dikit-dikit maju ke gurunya. Jadi kalau ada temen yang gak kerja atau asik sendiri ngobrol, pasti selalu bilang kan, Miss, ini gak mau bantu kelompoknya, Miss gak mau fokus belajarnya gitu. Jadi menurut saya agak mengganggu gitu ya, karena saya kan
harus cek 5 kelompok itu gitu. Tapi bisa dengan saya perhatikan terus, jadi anak-anak tetap dalam pantauan gurunya untuk melakukan kegiatannya. Seperti itu ya Miss. Jadi walaupun memang ada kendala, tapi Miss Aime tetap coba untuk memfokuskan kembali. Nah, kira-kira Miss, menurut Miss Aime, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada beberapa anak yang tidak fokus tadi itu. Kemungkinan besar gaya belajarnya ya, mereka kan ada anak-anak generasi sekarang kan pengennya dari gambar, dari video, kayak kinestetik, yang belajarnya sambil bermain juga ada kan, jadi sepertinya harus menyesuaikan gitu, mencari gaya belajar apa sih yang mereka suka, mereka senengin gitu. Karena kan kelas 2 agak cepat bosan gitu ya, jadi kita harus sangat berinteraksi dengan tenaga kita yang kita pergunakan gitu. Iya. Jadi menurut Miss Aime hal tersebut terjadi karena beragamnya gaya belajar anak yang harus terpenuhi dan anak yang merasa cepat bosan jika memang tidak sesuai dengan gaya belajarnya, begitu ya Miss ya. Lalu untuk hal tersebut Miss, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar supaya proses pembelajaran Miss Aime kembali menyenangkan, kembali hidup, dan tentunya proses pembelajaran yang merdeka belajar ya Miss ya. Apa rencana ke depan Miss Aime? Rencananya sih untuk mencari tahu tadi ya tentang gaya belajarnya, strategi apa yang harus kita buat, terus seperti ice breaking apa yang kita lakukan supaya anak tuh bisa fokus lagi ke kita untuk rancangan pembelajarannya gitu. Berarti lebih mendalami tentang gaya belajar anak terlebih dahulu, kemudian Miss Aime akan mendalami bagaimana strategi-strategi termasuk pembuatan ice breaking ya. Iya. Betul. Baik, selanjutnya untuk mensukseskan rencana Miss Aime tersebut nih, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Miss Aime ambil untuk supaya rencana atau tujuan Miss Aime tadi dapat tercapai? Seperti disupervisi dengan teman separalel gitu, itu bisa membuat apa sih feedback yang dapat dari Miss Eti ngajar di kelas saya, apa yang harus saya perbaiki, itu sih. Karena bagaimana pengalaman itu yang jadi poin utamanya gitu. Jadi kita nggak hanya terus belajar metode kita atau melihat gaya belajar siswa, tapi harus ada seperti apa, evaluasi gitulah dari teman separalel gitu. Jadi bisa saling menutupi kekurangannya, jadi bisa terlaksana dengan baik. Ada lagi Miss menurut Miss Aime? Itu aja sih. Itu aja. Jadi strategi yang terdekat yang akan Miss Aime lakukan adalah meminta bantuan rekan sejawat untuk saling diskusi ya Miss ya. Baik. Selanjutnya, kapan kira-kira Miss Aime siap untuk melaksanakan strategi tersebut? Biasanya disupervisi kayak gitu kan ya, langsung berarti harus ini, poin ini yang harus saya kembangin, harus saya perbaiki. Itu sih Miss. Jadi secepatnya Iya, mungkin ya Miss ya. Baik. Lalu apa harapan Miss Aime ke depannya Miss? Untuk tadi Miss Aime sudah menyampaikan terkait kendalanya, lalu strateginya, lalu rencana Miss Aime, lalu apa yang menjadi harapan Miss Aime untuk kelas Miss Aime sendiri itu? Bisa mengikuti metode kurikulum merdeka terus-menerus mungkin ya, karena kan pembelajarannya aktif juga, jadi siswa tuh merasa senang, merasa ikut terlibat, nggak hanya gurunya aja, tapi siswanya lebih banyak berinteraksi gitu, lebih melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tidak monoton. Kan kalau kebanyakan teori atau gurunya ceramah, itu kan siswa kebanyakan tidur, menghayal yang lain. Tapi kalau mereka dilibatkan, mereka tuh sangat senang gitu. Oke, baik Miss. Saya pun juga sepakat ya Miss ya dengan harapan-harapan Miss Aime. Semoga harapan-harapan tersebut dapat tercapai sehingga proses pembelajaran semakin bermakna sesuai dengan kebutuhan siswa ya Miss ya. Baik Miss Aime, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Hikmah untuk memberikan evaluasi atau penguatan untuk saya dan Miss Aime.
Terima kasih Miss Emil dan Miss Aimin. Luar biasa saya melihat di sini Miss Aime bisa menemukan sendiri apa langkah yang harus Miss Aime lakukan setelah melakukan istilahnya diobservasi sama Miss Eti. Salah satunya yang saya bisa lihat kondisi yang ada di lapangan atau yang ada di kelas, ternyata anak-anak itu masih banyak yang kurang fokus, kemudian juga anak-anak itu masih sedikit-sedikit lapor sama missnya gitu ya. Jadi itu kan istilahnya satu hal yang kita hadapi di lapangan ya. Memang hal yang terbaik itu sudah Miss Aime temukan sendiri, bahwa Miss Aime itu harus mendalami dan mengetahui anak ini gaya belajarnya seperti apa gitu ya, sehingga nanti dengan mengetahui gaya belajar itu Miss Aime bisa memiliki strategi-strategi pembelajaran yang bisa memfasilitasi seluruh gaya belajar anak-anak. Mungkin nanti bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi kita bisa ketika pembelajaran itu mungkin satu tema yaitu misalnya Pancasila, tapi di sisi lain anak ini memang dia bisa bermain peran, anak ini mungkin bisa istilahnya bentuknya puzzle atau menyusun puzzle, anak ini bentuknya menulis atau apa, karena sesuai dengan gaya belajar anak-anak itu sendiri. Jadi itu menurut saya sangat luar biasa. Dan sekarang media sosial itu banyak sekali, Miss Eti, Miss Aime, kita bisa memperkaya dengan ice breaking untuk anak-anak, karena jujur guru kelas itu adalah memang orang tuanya anak-anak di sekolah. Jadi kita bisa membayangkan panjangnya waktu anak-anak bersama guru kelasnya. Yang perlu kita tautkan adalah secara psikologis kita menautkan jiwa kita dengan jiwa anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita menautkan itu, kemudian tentu kita belajar semakin mendalami pedagogik, itu membuat kita mengajarnya akan semakin bagus. Bukan dia guru baru ataupun guru lama, tidak Miss, jangan pesimis dengan saya baru guru baru gitu, enggak. Tapi kita melihat bahwa sekarang banyak sekali anak-anak muda, guru-guru muda yang sangat potensial, dan itu juga dirindukan sama anak-anaknya. Mudah-mudahan kedepannya saya juga akan bisa mendapat cerita atau curhat dari Miss Eti, bagaimana istilahnya hasil dari tindak lanjut yang nanti Miss Aime lakukan setelah kita observasi gitu. Pasti kelasnya lebih seru gitu kan, pasti anak-anaknya juga lebih semangat gitu. Tentu itu yang kita harapkan, karena kita pendidikan itu adalah jasa. Kita memberikan pelayanan kepada anak-anak, dan itu juga kita harapkan nanti berdampak pada anak-anak nantinya. Kita tentu tidak bisa melihat ketika dia kelas 3 enggak, tapi kita dibagi dalam fase. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak bisa memahami dirinya seperti apa, kemudian gaya belajar mereka seperti apa, dan nanti bisa menghasilkan atau mencapai tujuan yang kita harapkan. Mungkin itu Miss Emil, Miss Aime, luar biasa percakapan kita hari ini. Saya bisa mendapat atau mencatat poin-poin yang luar biasa, dan apa yang perlu di-highlight itu memang sekarang kita kurikulum merdeka, jadi melibatkan peserta didik dalam sisi pembelajaran, dia terlibat secara aktif. Mungkin itu Miss Emil, Miss Aine, terima kasih. Terima kasih Bu Hikmah. Baik, terima kasih Miss Aime untuk segala bantuannya. Terima kasih untuk Bu Hikmah untuk penguatannya. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekian rangkaian dari pelaksanaan supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Miss Aime. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, terima kasih.